Apa itu? Burung, Mas. Oh iya. Oke, Mas, dari tadi kan udah apa sulap? Udah belum? Udah. Udah. Sampai bosen liatnya. Bosen kan? Jadi sekarang aku punya tips, punya trik untuk self defense. Siapa yang kamu yang main? Bukan dong, ini. Bapak ini. Oh iya, Oke. saya nggak percaya. Saya nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Dia meloloskan diri kebakar tuh badan. Iya, betul juga Tapi waktu itu kan udah sembuh kan? Udah sembuh. Nah, ini ntar kita lihat nyatanya kebakar beneran di sini, Oh, Mas. iya, iya. Coy. nggak Oke, apa-apa. jadi gini Cika, di sini ada lakban, ya kan? Nah, ini lakban. Jadi gua akan di lakban tangan, kaki, dan mulut. Kemudian akan ditutupin plastik dan akan dilakban. Oke. Gitu. Jadi yang harus gue lakukan adalah gimana caranya keluar dari ikatan-ikatan ini sebelum gue nggak bisa napas. Oke. Ya kan? Siap. Oke, sekarang coba minta tolong. Mas, matanya mana, Mas? Ada. Oh, ada. Oke. Ini gambaran ini hanya memberikan visualisasi bahwa kalau keadaan tangan terikat seperti ini gitu kan. Ya. Bentar. Saya nggak suka ngeliatnya. Maksudnya itu yang ngikat orang dia. Oh, iya. Yang ngikat harus orang lain dong. Orang lain. Iyalah. Mau siapa? Demian. Oh, Mas Demian. Hai. Dendam. Kapan lagi? Siksa. Kapan lagi? Saya mencium bau agak-agak nggak enak nih ya kayaknya ya. Kan gini, sama pesulap kan ada saingan ya kan? Ya. Kapan lagi kan di acara live kan? Bentar. Ini adegan penculikan. Iya, ceritanya Biasanya ada- pingsan dulu. Oh iya. Oh, coba Jangan ditonjok, jangan. Pura-pura. Pingsan aja. Oh iya. Berarti di mulut ya? Pingsan. Oh iya. Di mulut ya? Oh, Memang. ada. Satu mata, Pak. Bro. Mas Demian. Mulutnya lebar banget. Nah, Serius. kita kan simulasiin kalau ini diculik, jadi beneran real gitu. Kan mana ada penjahat yang baik, ya enggak? Gue boleh ikutan dikit nggak? Bentar, saya ikutan dikit. Ditambahin sama si Master. Di alis. Bapak mau waxing, Pak? Oh iya. Pas satu lagi, Pak, satu lagi. Satu aja. Biar habis ini saya lihat Biar setan. satu. Oh, iya. Lihat setan. Oke. Udah? Ready. Tutup. Oh, Kak Ogisnya ada Dilakban lagi gini. nggak? Oh nggak perlu. Mau Mukanya nyari duit gede. susah banget sih, Cel, ya Allah. Lakban aja nggak? Enggak. Ini udah nggak bisa nafas ntar. Oh iya bener ya. Ini mah yakin ratingnya tinggi dia udah. Oke. Iya mulai ya. Mulai. 1, 2, 3, go. Kita mulai 5 menit dari sekarang. Kebanyakan Oh, saya mulai sekarang. Wah, lagi spesial dia. Ini yang namanya operasi plastik ya. Kan yang napas hidung, kenapa dibuka telinga dulu? Oh yes. Ketahuan. Pedih. Jangan. Oh. Mau gue bantuin tadi, saya bantuin. Itu tidak membantu. Lagi gini, penjahatnya tahu. Wih, bangun. Kita ikut lagi. Wow. Oke. Oke, luar biasa. Bentar. Masih ada satu, Cel. Wah lumayan. Ih, lumayan, Mas. dapat Ih, rontok, 8. Oke, Artemus. Oke. Ini enak banget ya. Ada giniannya. Iya banyak banget. Udah gitu aja. Udah gitu aja. Udah keren. Keren. Jadi itu tipsnya ya. Ya, Pak ini masuk TV loh, ada gini-giniannya Pak. bagus. Ekskapologis harus begini. Iya. Biar kelihatan cirinya. Ini mah lama nungguin lo. Udah. Ada. Oke. Udah lama waktunya habis. Oh iya. Pak, ini biar keren Pak, pakai ini Pak. Apa ini? Saya buru banget. Oke,
Bau lagi. Oke, coba Ge, ceritain pada saat dia tuh pernah main di dalam jerami gitu, kotak jeraminya dibakar, dikasih bensin dibakar, dia ada di dalam. Dia keluar, kebakar satu badan, luka bakar tingkat 3. luka bakar tingkat 3. Bagian ini sampai 4 soalnya. Stadium 4. Nah, maksudnya skalanya luka bakar tuh cuma sampai 4. Lu 3? 3. Ih, nanggung ya. Bener juga sih Pak, ada nanggung sih. Ceritain. Oke, jadi waktu itu permainannya adalah saya di challenge untuk diikat di dalam sebuah bilik jerami. Oh iya, oh ini ada saya ya? Iya, di bilik jerami gitu, diikat, kemudian ditutup dan kemudian dibakar. Dibakar. Dan usaha yang harus saya lakukan adalah keluar sebelum biliknya semua terbakar. Nah, lalu? Gitu, nah yang terjadi adalah pada saat saya mau keluar itu, api sudah terlanjur besar seperti itu tuh. Itu yang tadi yang asistennya yang gubuk. Ya yang bakar dia tuh kayaknya tuh, dia tuh. Gitu, nah. Ini panasnya luar biasa karena saya di dalam studio aja kerasa panasnya. Wah, Iya. apa dalam studio? Iya, Tapi iya. saya curiga loh, kan Mas Dery ada di situ. Ah, lo yang bakar saya kok. Yang nyuruh bakar dia loh padahal. Makanya Loh, kabur itu orang duluan. saya tuh. Nah, Tuh. itu. Itu orang saya tuh. Makanya kabur duluan ke studio. Iya. Itu oke keluar dan dalam keadaan angus ya. Iya, asapnya sampai Asap badan-badan. keluar terus dia harus dijuri pada saat itu. Jadi dia tetap harus naik ke atas panggung. Saya menjurikan. Setelah itu saya lihat ini orang kok badannya berasap gitu ya. Terus akhirnya ya udah lanjut aja. Lanjut dia di backstage itu dia buka jika jeans sama baju dibuka nempel sama kulit. Tuh, orang aja jijik. Oke. Tapi boleh nanya nggak, Bol? Iya. Hubungan sama kru baik nggak pada saat itu? Baik sih. Baik, bukan sama kru baik. Sama juri nggak? Sama juri ya, Mas. Nah itu gimana? Apa yang lu rasakan pada saat itu? Jadi waktu itu posisinya adalah, jadi di dalam bilik jerami itu yang gue lakukan di dalam adalah gue jongkok nih. Sambil begitu sudah lepas semua ikatan, gue tinggal ngeliat api itu udah masuk atau belum. Ternyata apinya semakin besar dan akhirnya gue panik. Cerita dong awalnya, awalnya cerita. Iya, tadi udah Pak. Jadi gimana sih? Enggak cerita, saya bilang apa waktu itu? Oh iya, bilangnya adalah masih mau melanjutkan atau tidak? Karena apa ya ini? Kita ngebahas apa sih sebetulnya? Oh, gue bisikin nggak? Ya. Jadi gini, tadi dia bilang, ini gara-gara nggak dengerin gua, katanya gitu. Oh. Si Bo bilang gini, dia dengerin Bo, gitu. Ah iya betul juga. Iya sebetulnya sih gitu Pak. Jadi ada satu metode yang pada saat GR itu gue udah kebakar. Terus? Jadi di GR dan di live gue menggunakan metode yang berbeda. Gitu dan akhirnya ya menurut gue jadi fatal gitu loh. Secara Tapi kan sebelum main gue udah bilang nggak boleh. betul juga sih. Temen saya sih Pak sebetulnya Pak. Siapa? Siapa? Ada lah. Jadi itu ceritanya tuh ini masalahnya gini. Jadi ini gubuk dibakar. Nah dia kan harus keluar. Kalau dia keluar, pada saat itu teorinya adalah harus didorong tuh gubuk itu. Jadi keluarnya bareng dengan si api gitu. Sama dia enggak, sama dia dikasih tau sama temennya. Botak juga tuh orang. Oh Kak Bo. Kak Bo, dikasih tau sama temennya. Jangan didorong, nanti badan lu kebakar. Tendang aja pintunya. Tendang pintunya. Nah hukum api kan nyari oksigen. Begitu ditendang, itu oksigen satu-satunya tersisa di dalam kan. Api masuk semua ke dalam. Jadilah itu oge panggang tadi. Tapi gue kasih tau ya kan, mungkin penonton nggak ada yang tahu kan nama teman lu siapa. Gue kasih inisial aja ya. Inisialnya Bo Vernon. Nggak, tapi sebetulnya gini, dia ngasih tahu metode itu adalah setelah dia ngeliat gue kasihan. Karena di awal pada saat GR itu tangan gue kulitnya tuh udah kegeret semua ke sini nih yang bagian tangan gue sebelah kiri gitu kan. Nabrak gitu. Jadi bagian sini gue lupa tutupin, akhirnya api langsung bersentuhan. Nah yang kedua dia gara-gara panik ngeliat gue gitu, udah lu tendang aja pintunya. Gue tendang lah pintunya gitu kan. Jadi posisi di dalam tuh udah siap ambil kuda-kuda begini terus gue kayaknya harus ditendang deh. Gue jongkok akhirnya. Gue jongkok, gue liatin, gue tendang apinya masuk. Salah. Akhirnya begitu keluar nyangkutlah di pintu jerami gitu. Jadi pada saat obrak gini, wah ini gue kalau nggak keluar mati. Gue tabrak dan akhirnya gue stop di tengah-tengah jerami. Jadi begitu gue melek api semua di sini. Api di situ akhirnya gue berontak. Untungnya pintunya jatuh ke sebelah kanan dan gue jatuh ke sebelah kiri. Kalau pintunya sama-sama gue jerami jatuh, ya oge panggang Pak tadi Pak. Ini crispy Pak, belum panggang-panggang banget Pak. Tapi dilurusin deh. Perasaan waktu itu Bo Vernon saingan lu kan?
Iya, ya maksudnya secara kompetisi ya dia saingan gitu kan. Kayaknya jadi saya berpikiran aneh nih sekarang nih, Pak. Baru sadar. Parno. Api. Oh nggak apa-apa ya. Enggak, Pak. Nggak trauma. Bensin coba. Saya pikir trauma, nyata. Enggak, kalau saya traumanya lebih sama air, Pak. Dulu pernah mau kejadian juga mati di dalam milk can, gentong. Dan itu yang bikin traumanya parah sampai sekarang. Jadi kalau saya sekarang disuruh milih main di dalam air Anda atau main di milk can gentung Milk can? air itu. Stuck nggak bisa keluar. Bukan yang punya gua kan? Bukan, Pak. Bukan. Bukan kan? Bukan, Pak. Oh, berarti yang buat nggak bagus ya. Terus yang dioperasi bagian mana? Yang dioperasi itu ada muka, paha, tangan, sama ya. Tapi paha kok bagian mukanya dalam. mulus? Kok muka mulus? Nah, gini Pak, Pasti jadi perawat. Mukanya iya mulus pakai kamera 360 ya? Nah, ini pasti. Oh, saya tahu nih perawatan cowok-cowok Korea ya. Enggak, jadi basically sama dokter itu dikerok deh Pak. Jadi metode yang digunakan dokter adalah dirawatnya secara terbuka. Jadi lukanya memang tidak Tuh, lihat ditutup. Gitu loh. Nah itu mukanya bener-bener, itu udah kayak dakocan tuh Pak, abis kelar. Gitu, Oke. jadi mukanya udah kering gitu sama dokter dikerok. Gitu, nah akhirnya dia tumbuh kulit baru, udah 3 hari kemudian dikerok lagi. Gitu, jadi saya dua kali operasi dikerok. Ini untuk kompetisi ya, Kak? Iya, Menang nggak? menang. Pak. Menang. Karena kasihan ya? Siap lah. Kalau udah kayak gitu nggak menang. Kasihan lah. Oh, terus katanya udah di rumah sakit juga masih Loh syuting. kan kompetisinya masih ada, Masih dia harus jalan. lanjut. Dan terus sulapnya Masih, apa? jadi minggu pertama, minggu ini kejadian, minggu besoknya itu kita live dari rumah sakit. Terus menampilkan apa kalau Ge? Waktu itu diikat di borgol karena tangan tuh nggak bisa, di sini semua luka nih. Jadi untuk megang aja susah. Jadi waktu itu pakai mulut, tangan diikat di tempat tidur rumah sakit dan ngebuka pakai mulut borgolnya. Nyari uang susah ya? Nyari menang itu, Pak. Iya Gitu. Nah terus minggu keduanya itu juga gitu, syuting ke studio dulu, baru balik lagi ke rumah sakit. Gitu. Jadi ya begitulah, karena nggak enak kan kompetisi masih jalan, terus udah ngedekem di rumah sakit juga nggak enak. Gitu. Bisa menang ya, hebat deh. Bisa. Gue kan Siapa kesian. yang menangin, Kak? Ini Bapak ini? Saya Tahu menang. aja arahnya mana. Karena ya kan menang tuh bisa karena bagus, bisa karena kasihan. Masa nggak menang udah kayak gitu ya. Tapi memang mereka biar bagaimanapun mereka adalah magician profesional yang memang berkarya di bidangnya, dan namanya kecelakaan di seni sulap itu biasa gitu. Itu biasa. Hampir mati di sulap itu biasa. Jadi kalau Anda belum mengalami hal itu, Anda belum jadi pesulap sebenarnya. Oke? Jangan mana-mana, tetap.